Taib, bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali kepada kajian ilmu Nahwu dari kitab An-Nahwu Al-Mubassat, 7 langkah memahami Nahwu. Ya. Kita sedang mengkaji tentang al-asma al-marfu'ah, nama-nama yang ujungnya dibaca rafa. Ya. Kalau dia mufrad dengan dhammah, kalau dia musanna dengan alif, kalau dia jama dengan waw. Taib, mubtada sudah selesai. Lalu masuk ke khobar. Khobar udah ya? Hah? Khobar apa? Dari awal lagi apa udah lewat khobarnya? Hah? Mulai khobar, mulai. Oke. Kita ulang sedikit ya biar ingat itunya aja. Mubtada itu bisa berbentuk isim mu'rab, bisa berbentuk isim mabni. Ya. Apa itu mubtada? Isim yang dibaca rofa terletak di awal kalimat. Setiap isim yang terletak di awal kalimat itu kedudukannya menjadi mubtada. Ya. Nah, mubtada ini bisa berbentuk isim mu'rab dan isim mabni. Asalnya mubtada itu berbentuk isim ma'rifah, pakai alif lam dia. Ya. Bahwa kaidah menurut orang Arab ada mujawaz, tidak kagak boleh mubtada itu isimnya berbentuk nakirah. Misalnya sekolah itu luas, al-madrasatu wasi'atun. Jangan madrasatun wasi'atun. Jadi sifat dia. Paham ya? Al. Kaidahnya begitu. Tapi nanti nahwu ada pengecualian. Oke. Sudah paham semuanya, kita pindah ke bab yang kedua tentang al-khabaru, khobar. Apa sih khobar itu? Berita. Berita siapa? Beritanya si mubtada. Perhatiin ya. Ini anak aliyah. Nahwu semakin diulang semakin bagus, kuat. Ya, nanti pas kalian baca kitab tambah lancar, enak. Jadi ya udah jangan. Terus nanti tambah lezat, enak, tambah kuat. Oh, yang kemarin masih remeng-remeng nanti dapat. Ya. Khabar, lihat gambarnya itu dibagi 3. Ada khabar mufrad, ada khabar syibhu jumlah, gambarnya ya. Ada khabar ghairul mufrad. Nah, ini istilah Pak Adam. Ini loh. Ada khabar mufrad, ada khabar syibhu jumlah, ada khabar ghairul mufrad. Nah, ya dari yang kotak dulu ya, lihat. Di bawah kotak itu isim mufrad itu berbentuk isim zahir. Isim zahirnya bisa isim mu'rab. Sudah paham kemarin isim mu'rab di sini sorob isim yang ujungnya bisa dibaca berubah. Wa mabni, dan bisa juga isim mabni, isim yang ujungnya hanya satu suara, seperti tadi isim isyarah huwa, isim apa, isim dhamir huwa, isyarah hadza, itu kan hadza terus, nggak boleh hadzi hadzu hadza, nggak boleh. Tapi al madrasatu bisa al madrasata, bisa al madrasati, berubah. Nah, paham tuh ya, isim mufrad. Sampingnya sibhu jumlah. Khobar itu bisa berbentuk syibhu jumlah, menyerupai jumlah. Itu bisa dengan zarab di depan, di belakang, ya, dan jar majrur. Kemudian ada khobar bukan mufrad, berarti lawan yang pertama tuh. Itu khobarnya khobar jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Sebelum baca teori, lihatin Babah. Ini pulpen, ya, spidol. Lihat, spidol itu atau spidol ini pendek. Mana khabarnya? Pendek. Oke, itulah namanya khabar mufrad. Ya, sekarang contoh khabar syibhu jumlah. Ya, spidol di depan Babah. Mana khabarnya? Nah, itu pakai zarab amama. Ya. Mimsahatun. Spidol
di belakang mim sahatun. Mana khabarnya? Nah, di belakang. Di belakang, di depan, ya. Itu namanya contoh khabar sibhu jumlah dengan zorob. Amama di depan, waro'a di tahta, di fauqa. Nah, yaitu perangkat zorob sudah tahu ya. Apa lagi? Nanti saat ini lihat halaman sekian zorob. Kemudian lihat sekarang spidol ya di dalam tas. Mana khabarnya? Nah, berarti itu khabarnya syibhu jumlah berbentuk jar maj, ada fil haqibah. As-spidalu fil haqibah. Paham kan? Berarti udah selesai tuh. Khabar syibhu jumlah. Sekarang khabar jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Spidol ini warnanya putih. Warnanya putih itu namanya khabar jumlah ismiyah. Spidol ini bentuknya cakep. Bentuknya cakep, khabar jumlah ismiyah. Kalau spidol jatuh. Jatuh fi'il isim. Nah, berarti khabar jumlah fi. Spidol jatuh. Spidol terbang. Mana khabarnya? Khabar jumlah fi. Mudah kan? Udah selesai. Macam-macam khabar. Muhammad yaqra'ul Quran. Mana khabarnya? Yaqra'u. Muhammad membaca, berarti apa? Khabar jumlah fi. Qurannya menjadi maf'ul. Paham Ustazah? Ustazah tasma'u, mendengarkan radio. Mana khabarnya? Mendengarkan. Mana mubtadanya? Ustazah mendengarkan. Nah, mendengarkan ini khabar jumlah fi'li, masuk ke ghairul mufrad. Paham ya? Mudah tuh. Cuma gitu doang. Lebih mudah lagi kita lihat teksnya. Oke. Masuk al-qaidatu. Kaidahnya al-khabaru huwa, barisin dulu, ismun marfu'un ma yukammilu ma'nal mubtada. Ma yukammilu ma'nal mubtada'i. Coba ulang. Khabar al-khabaru huwa ismun marfu'un ma yukammilu ma'nal mubtada'i. Kaidahnya, khabar adalah isim yang dibaca marfu. Ingat nih, kita lagi ngomongin isim yang dibaca rofa. Kemarin udah, pertama mubtada selesai, pokoknya doma. Sekarang juga khabar doma. Nanti ya, marfunya dengan dhammah. Nanti marfunya dengan alif, marfunya dengan waw. Taib. Ma yang yukammilu, menyempurnakan. Kammala yukamilu, menyempur. Ma'nal mubtada'i, makna mubtada. Kalau tadi spidol. Berapa? Enggak tahu. Spidol jatuh, mubtada khabar. Jumlah mufidah. Spidol di bawah meja, mubtada khabar. Ya. Spidol hilang. Khabarnya apa? Khabar mufrad tuh. Ya, hilang. Gitu ya. Jadi yang namanya berita itu menyempurnakan si mubtada. Mubtada khabar, maka jadi jumlah mufidah, ungkapan yang sempurna. Ya. Baik. Sekarang al-khabaru yutabiqu, tabaqa yutabiqu. Al-mubtada'a fil adadi. Al-ifradi wat tasniyati wal jam'i wa fin naw'i at-tadhkiri wat ta'nitsi.
Kayak Hanif udah hafal nih, ngerti. Ya, lihatin lagi jangan diremehin. Biar tambah kuat. Ya. Khabar yutabiqu apa? Menyesuaikan. Menyesuaikan apa? Al-mubtada, si mubtada. Fil adadi dalam jumlahnya. Al-ifradi tunggal, wa tasniyati ganda, wal jami jama', lebih daripada ganda. Maksudnya apa? Kalau mubtadanya mufrad, khobarnya juga mufrad. Al-madrasatu wasi'atun. Nah, satu. Kalau dua sekolah, al-madrasatani, khobarnya ngikutin juga al-wasi'atani. Paham? Al-muslimu hadirun. Mana khabarnya? Hadir. Isim mufrad tuh. Ya. Dua orang, al-muslimani hadirani. Khabar menyesuaikan si al-muslimuna, banyak dikit. Jadi hadiruna, jangan al-muslimuna hadir. Nggak pas. Al-muslimani hadiruna lah. Ya, berarti dia ngomong nggak pakai nahu. Al-muslimuna hadirun. Itu namanya apa? Khabar menyesuaikan mubtada dalam jumlahnya. Kalau mubtadanya mufrad, khabarnya mubtadanya tasniyah, khabarnya mubtadanya jama', khabarnya oke. Lanjut, wa fin nau'i, dan dalam nau'. Artinya khobar juga harus menyesuaikan mubtada dalam tipenya. Lihat, at-tadhkiri mudzakkar wa ta'nitsi muannas. Kalau mubtadanya muannas, khobarnya Contoh, lihat Aziz. Aziz laki perempuan? Laki. Aziz hadiratun. Salah betul? Salah. Aziz hadirun. Ya. Yusufu naimatun apa naimun? Naimun. Nah, itu namanya mubtadanya mudzakkar, ya, tadzkir, khabarnya paham. Al masjidu, kamu bikin cerita. Saya melihat masjid yang gede, ra'aitu, ya, masjidan kabiran. Masjid itu kecil. Al masjidu shaghirun apa shaghiratun? Shaghirun, gitu. Al madrasatu kabiratun apa kabirun? Nah, itu nanti itu pas sudah biasa zauq. Pas antum ngomong enggak salah. Ya. Sama juga seperti khabarnya, khabar jumlah fi'liyah. Muhammad yaqra'u, jangan Muhammad taqra'u. La Fatimah taqra'u. Ya, itu namanya yutabiqul mubtada. Oke. Nyambung ya. Al khabaru salasatu anwa'in. Khabar itu ada 3 tipe. Nah, yang tadi atas tuh khabar mufrad. Nah, ya. Khabar mufrad itu isim zahir. Dia isim mu'rab, isi dan mabni. Wa syibhu jumlatin, yang kedua tipenya khabar itu berbentuk syibhu Apa itu syibhu jumlah? Terdiri dari zarab, ya, dan jar Coba bantu Ustadz Adam, yang bab zarab itu di mana adanya? Nih, Ustadz Adam, kalimat zarab itu apa diantaranya? Ama di depan. Apa lagi? Wara di belakang. Apa lagi? Khalfa di belakang. Apa lagi? Tahta. Ya bolehlah. Tahta di bawah, di atas. Ingat hari itu Ustaz Adam. Fauqa di atas. Apa lagi? Apa? Ala bukan. Haula, ya boleh haula
di sekitar, inda di sisi, bijanibi di samping, baina di antara. Nah itu namanya zarab. Ya. Di depan, di belakang. Nahwa menuju, nahwal qiblah. Hal salaita zuhra? Naam, salaitu zuhra. Nahwa ila aina? Nahwal qiblati. Nahwa menghadap. Wasta lagi. Pertengahan. Aina al-bangku BCA wastal Madinah, di tengah kota. Ya. Taib, wajar majrur dan jar majrur, jama itu huruf-huruf jar, min, ila, an, ala, fi, ruba, ya dan seterusnya. Itu huruf-huruf untuk menjarkan isim. Ya. Wa ghairil mufrad, dan yang ketiga ada khabar ghairil mufrad. Ya. Al khabarul mufrad huwa ma laisa jumlatan wala shibha jumlatin. Ya. Khabar yang ghair mufrad, khabar mufrad bukan berbentuk jumlah atau sibuk jumlah. Sebaliknya khabar ghair mufrad khabar jumlah. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Ya, ini kan mudah tuh dipahamin. Nah, inilah mulain kucing berantem. Mana khabarnya? Berantem. Dah. Sekarang biar paham tentang tadi ada isim zahir itu apa sih? Ya. Anwa'ul khabari, macam-macam khabar halaman berikutnya. Ada khabar mufrad, ada shibhu jumlah, ada ghairul mufrad. Ini ghair mufrad sebenarnya khabar jumlah aja, ya nama lainnya khabar ismun zahirun mu'rab wa mabni. Ya, sekarang istilahnya al ismu zahiru al mu'rabu, isim zahir yang mu'rab. Ya, arti isim zahir yang kelihatan yang mu'rab, yang ujungnya bisa dibaca berubah, berarti bukan isim mabni. Pak Adam, lihat, isim dibagi dua. Di awal di surah ada. Ya, ada isim mu'rab. Bukan mu'arrab, kalau mu'arrab istilah usul fikih, usul ilmu lughah. Mu'rab ada lagi mabni. Kalau isim mu'rab, isim itu kalau kita baca secara nahwu, ujungnya bisa dibaca u atau un, a atau an, i atau in. Boleh tiga suara, tergantung kedudukannya dia. Contohnya kata al-madrasah. Kalau jadi mubtada al-madrasah tuh. Kalau jadi maf'ul bi, saya melihat sekolah. Ra'aitul madrasata. Ente dari mana? Minal madrasati kasrah. Karena kedudukan huruf kemasukan huruf jar. Inilah yang dinamakan isim mu'rab, isim yang ujungnya dibaca berubah, ada tiga suara, u, a, i. Kalau ada alif lam, u, a, i. Kalau enggak ada un, an, in. Yang tadi. Oke. Isim mabni, isim yang ujungnya dibaca hanya satu suara. Ada 8 tuh. Di antara tadi isim domir, huwa. Udah kalau huwa selamanya sampai hari kiamat, huwa terus. Tentang belajar yang ke sono, ke Amerika, ke mana? Ke orang ke Mesir ya. Tetap huwa, enggak boleh baca huwi, enggak ada. Paham ya? Juga tadi haulai, dah haulai terus. Nah, ya. Alladzi terus. Itu namanya isim nyambung. Oke. Nawani ada dua macam. Isim zahir mu'rab, isim yang ujungnya dibaca berubah-ubah itu ada nawani, ada dua macam. Ismun jamidun wa ismun mustaqun. Nah, ini bagus dari awal. Jadi pas belajar ini udah tahu istilah. Isim jamid, isim mustaq. Sebelum Bapak baca kaidahnya, lihat. Isim jamid itu isim yang apa? Isim yang kagak ada isi tasrifan fi'il yang sebelumnya. Emang tato keluar aja. Singa. Tapi kalau
Itu siapa namanya? Mahmud. Kalau kata Mahmud dari kata Hamidah, ketemu Mahmud. Ya. Nah, istilah begini. Ismun jamid, isim yang jamid, wa ismun mustaq. Wal ismul jamidu, isim jamid huwa adalah ma la yu'khadhu. Yang isim yang tidak diambil min lafzihi, dari lafaznya. Ya. Fi'lu bimakna fi'il dengan maknanya. Artinya dia kagak ada fi'ilnya. Ya. Kalau hadirun itu isim, dari kata hadara yahduru, hadran hudur bahwa hadirun. Kata tadi mansur itu isim. Dari kata nasara yansurub, ya. Contohnya yaum, hari. Nah, kata hari itu enggak ada fi'ilnya, enggak ada kata kerjanya. Nah, jadi dia enggak bisa ditasrif, udah yaum udah, dari soalnya begitu yaum, hari. Nahrun, apa nahrun artinya? Faris. Siang. Nahar, siang. Ini nahrun. Hah? Ana ya a'umu fi nahrin. Apa? Sungai. Ya. Oke, kurrah. Apa kurrah? Hal ra'aitu muntakhabna al-an ahsan min muntakhab as-Saudiyah. Tahu enggak sekarang apa namanya? Persepakan bola kita, ya. Muntakhab itu lebih bagus daripada Saudiyah. Mana menang? Seri ya, mana ya? Karena ada naturalisasi. Sampai babat prank tuh. Lamaila ya. Yang pemain di Spanyol, katanya orang, wah itu kalau datang ke Indonesia hebat itu. Besok Bapak kasih tugas kalian bikin cerita tentang bola. Sebanyak selembar aja. Bikin tulis, dimulai ismiyah, bilang bola. Belajar nulis bola. Bola itu bundar. Bola itu tidak bundar. Bola itu. Pokoknya bola ya. Pakai bahasa Arab coba. Bola di atas, bola tendang. Hebat loh ya. Dengan menyesuaikan khobarnya, jangan salah. Taib wa ismul mustaq. Wal ismul jamid huwa ma la yukhadhu min lafzihi fi'lu bima'nahun, ya, bima'nahu. Isim jamid adalah isim yang tidak diambil dari lafaznya fi'il dengan maknanya. Mislu yaum, hari, nahar, kurrah. Sedangkan wal ismul mustaqu, sedangkan isim mustaq huwa adalah ma ukhidha, ya, isim yang ukhidha diambil minal fi'li, dari fi'il, dari kata kerja, wadalla ala sifatin, dan menunjukkan kepada sifatnya. Mislu hadir. Hadir isi isim, ya, bukan lagi fi'il, orang yang apa asalnya dari kata hadara. Hadara fi'il mah, hadara hadir yahduru. Hadara yahduru huduran. Bahwa hadirun. Nah, berarti hadir ini isim fa'il. Isim kan dia, orang yang Nah, kata hadir ini berasal dari kata hadara. Ini namanya isim mustaq. Ma ukhidha, yang diambil min al-fi'li, yang berasal, ya. Paham guru paham, murid masih bingung. Wal ismul mustaqu huwa ma ukhidha minal fi'l. Isim mustaq adalah isim yang diambil dari fi'il. Wa dalla ala sifatin, dan menunjukkan kepada sifat. Mithlu kata hadir, seperti contohnya kata hadir. Nah, tuh udah selesai kita secara teori itu. Selembar lagi ya, secara ini baru 24 menit tadi. Tadi 40 menit. Khabar mufrad contohnya.
Kita baca lagi, al khabaru yutabiku, tabaqa yutabiku al mubtada'a maf'ul bi fil adadi. Khabar menyesuaikan mubtada dalam adatnya, al ifradi wa tathniyati wal jam'i wa fil nau'i at tadhkiri wa tasnisi. Babangga terjemahan sudah saya tadi. Wal khabaru alladhi yaqau isman zahiran mu'raban yakunu adatan isman mustaqqan nakiratan. Nah, kenapa tadi harus dijelaskan ada isim yang mustaq, isim yang jamid di sini? Wal khabaru, dan khabar alladzi yang yaqa'u terletak isman zahiran berbentuk isim zahir mu'raban yang isimnya bisa dibaca berubah-ubah, yakunu adatan biasanya yakunu menjadi isman mustaqon nakiratan. Biasanya dia berbentuk isim nakiroh. Isim nakiroh berarti nggak pakai alif lam, umum. Contoh ya, khabarnya itu al muslimu hadirun. Nah, orang muslim itu muslim mubtada, hadir khabar. Nah, ini dia berbentuk isim zahir mu'rab karena nanti bisa dibaca ra'aitu hadiran. Kemarin saya melihat ada orang yang hadir tuh di al-khabir. Atau mengambil air atau mengambil apa? Ya, ra'aitu hadiran berarti kan isim mu'rab. Ya, jalastu ma hadirin. Saya duduk bersama si hadir. Oke. Jadi katanya yakunu ada biasanya berbentuk isim mustaq. Ya, jadi khabar-khabar itu biasanya berbentuk isim mustaq, isim yang berasal dari tasrifan fi'il, ya. Dan itu nakirah. Maka nih al muslimu hadirun, al muslimani hadirani. Enggak al hadiran, enggak. Al muslimuna hadirun. Nah, ini juga masuk kepada dia mengikuti adatnya. Muslim hadir satu, dua orang hadiran, banyak hadirun. Ini yang mudzakkar. Nah, yang muannasnya al muslimatu hadiratun. Ya. Dan antum bikin cerita dah. Istriku cakep, yang bahasa Arabnya. Ini udah mubtada khabar, istriku cakep. Para adik pulang ke rumah. Sebut zawjati jamilun jamilatun. Kan perempuan istrinya. Boleh bencong. Jamilah. Ini dia. Ini kan jamilah. Ini nakirah. Istriku cantik. Ya. Pas bukain pintu bilang zawjati jamilah. Senang mati. Atau zawjati ghaliyah, mahal. Jangan zawjati qabihah, langsung dilempar panci lah. Baru datang udah ngata-ngatain itu. Qabihah itu jelek. Ngaji di mana tuh sama Kiai Solah? Waduh, enggak benar tuh ngajarinya. Paham ya? Oke. Idza kana al-mubtada'u jam'an li ghairi aqilin. Ini berarti ini sedikit berpikir. Ya, nahu itu kayak belajar fisika, mikir. Bukan sos, bukan. Apabila mubtada itu berbentuk jamak, lihat, mubtadanya jamak, berarti lebih dari dua. Tapi li ghairi aqil, yang bukan berakal, berarti bukan manusia. Ya. Ya, gunung, rumah, sama ada benda dah selain manusia. Mithlu seperti al-asjar. Ini asjar, pohon. Pohon berakal apa enggak? Nah, kamu kalau enggak berpikir kamu pohon namanya. Ya, asjar ini jamak. Dari apa? Syajaratun asjar, jamak taksir. Al-jibal, gunung-gunung, jamak juga. Apa mufradnya? Babang mana ke Jabal Uhud. Kamu berdoa semoga yang di sini mudah-mudahan Allah kasih bisa berangkat haji umrah. Kata Rasulullah,
Uhudun jabalun min jibal jannah. Oh. Jabal Uhud adalah salah satu gunung yang ada di sorga. Ya, jibal. Al-masakin, tempat tinggal. Apa mufradnya? Maskanun. Maskanun, maskanani, maskana ini masakin, rumah-rumah. Al-kalimat, ini jama' muannas salim. Apa mufradnya? Kalimatun. Ya. Apabila mubtadanya berbentuk jama' tapi bukan manusia, enggak berakal, seperti pohon-pohonan, gunung, tempat tinggal, kalimat dan lain sebagainya, jaza, dibolehkan ayyakunal khabaru, khabarnya itu berbentuk isim mufradan muannasan, atau boleh juga berbentuk jam'an muannasan. Contoh, ya, lihat, al-asjaru mubtada kan, pohon-pohon itu. Nah, khabarnya boleh dua macam, boleh mufradan muannasan, boleh jam'an mu'an. Contohnya, al-asjaru muthmiratun. Berarti khabarnya mana tuh? Khabar mufrad mu'an. Kalau al-asjaru muthmiratun, mana khabarnya? Apa nih khabar? Jamaknya mu'an. Al-jibalu, yang lain diam. Ditanya, al-jibalu aliyatun. Gunung-gunung itu tinggi. Kata aliyatun termasuk khobar mufrad muannas atau khobar jaman muannas. Yang diam, Bapak mau tanya. Nih, Ustazah, yang tuh 23. Apa? Khobar mufrad dan muannas atau jaman muannas? Khabar. Soalnya Bapak tadi konsentrasi lagi terbang dia. Padahal udah tahu dia, nggak ngerti. Karena terbang nggak fokus. Apa kamu? Khobar mufrad muannas. Kan aliyah satu kata. Isim nakirah mufrad. Aliyah. Kalau aliyat baru isim jama' muannas. Maksudnya apa? Kalau kamu bikin ungkapan al-asjaru muthmiratun atau al-asjar muthammiratun, itu benar, kagak sah. Gitu ya. Al-jibalu aliyatun. Dengar, Babah, kok tadi ada yang ngomong al-jibalu aliyatun? Itu al-jibal aliyat, mana yang benar? Dua-duanya benar. Yang kagak benar yang kagak belajar. Al-kalimatu mubtada. Ini mubtada kagak berakal. Kalimat-kalimat kamilatun, sempurna. Mana khabarnya? Siapa? Sobar. Kamilat. Sekarang al-kalimatu kamilatun. Kamilatun termasuk khabar apa? Khabar jam'an mu'annas. Bukan mu'annas, mu'annas. Manas. Pulas. Bahasa Arab yang benar makhrajnya mu'annas. Manas. Ya. Sampingnya lihat al-muslimu hadirun, itu udah contoh-contoh sudah bisa. Nah, ini kita i'rab. Terakhir kita butuh i'rab biar nyambung. Halaman berikutnya al-muslimu hadirun. Ya, kita i'rab tuh. Al-muslimu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Hadirun khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Kamu i'rab sekarang. Al-baitu saghirun. Al-baitu saghirun khabarul
Baba udah lihat ini diam-diam si Zaki ini dia paham dia nahu. Ya. Paham dia tuh. Tahu nih udah paham tahu. Oke, bagus. Sekarang lihat mubtada khabarnya berbentuk dia ganda. Kalau ganda berarti bukan dhammatun zahir, kagak ada dhamma di situ. Tapi apa dengan a? Nah, coba al-muslimani hadirani, dua orang muslim itu hadir. Gimana i'rabnya? Al-muslimani mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan anil dhammati li'annahu musanna. Apa pahamin? Musliman ini adalah mubtada. Ya, marfu'un setiap mubtada dibaca rafa. Bil ibtida dia di awal. Wa alamatu rafihi dan tanda rafanya bukan doma, enggak ada doma kan? Kalau yang tadi mufrad doma kelihatan tuh. Tapi dia al-alifu. Huruf alif ini niabatan pengganti ani doma dari doma. Kenapa? Li'annahu musanna. Karena kata musliman ini dia musanna menunjukkan dua. Kalau al-muslim menunjukkan tung. Nah, jadi kita pahamin. Nanti kamu ke Mesir mana aja. Bapak ngerasain pas belajar nahu sama dokter dia. Wah, kita Eropa panjang kayak gini. Senang banget dokter itu. Antum Indonesia Jawiyun. Bapak dulu waktu menakosah anta ajnabiyun aslan walakinnaka arabiyyun aslan. Nah, itu Bapak di segala itu. Enggak ada yang salah Bapak harokat bacaannya tulisannya. Ya. Jadi maksudnya orang Nusantara asli Indonesia bisa bersaing juga sama orang Arab. Yang penting semuanya sama manjada wa jangan diganti manjada wa. Taib. Hadirani. Sekarang khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan anil dhammati li'annahu musanna. Kata hadir ini dia khabar mubtada. Beritanya dibaca marfu. Karena kita sedang belajar asmaul marfu'ah. Dan tanda rofanya ada huruf alif. Mana? Hadira. Alif. Alif ini pengganti dari dom. Karena dia musan. Oke, sekarang al-qalamani jamilani. I'rab. Al-mubtada'un marfu'un bil ibtida'i. Oke, sogiran khabarul sekarang nyebut nutuknya biar ke orang Arab. Itu Bapak. Khabarul mubtada'i. Ikutin. Khabarul mubtada'i. Marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan anil dhammati li'annahu musanna. Itu cara bacanya ya. Nanti kamu berangkat haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kalau nggak biasa susah. Labbaik Allahumma labbaik. Satu, alamah. Oke. Terakhir ini contohnya al-muslimatu hadiratun. Sekarang orang muslimat hadir, perempuan. Ya, al-muslimatu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih hadiratun
Nah, lihat tuh karena dia ujungnya ta doma ya udah berarti sama. Jadi mengirab jama muannas salim sama dengan isim muf. Oke, yang terakhir al muslimuna hadirun. Tadaun marfuun bil biar sempurna. Ulang, al muslimuna mubtadaun marfuun bil ibtidai wa alamatu rabbihi li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Oke, hadirun khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatihi awwalu niyatan an dhammati annahu jam'ul mudzakkaris salim. Oke, paling tidak dipahamin ini. Kalau ada merasa berat irab panjangnya itu hanya menguatkan aja. Cukup dah. Al muslimu hadirun mubtada khabar. Al muslimah hadirah. Ya, al muslimani hadiran. Ini contoh khobarnya isim zahir mufrad. Paham? Besok kita kalau ada umur ngaji lagi tentang khobarnya berbentuk sibhu jumlah. Ya, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana mudaya kana nasta'in mustaqim. Walladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini jadi obat ya, minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini anak santri nih, minum bagi-bagi dikit biar pintar pada nih. Ini anak putra, minum. Bagi-bagi ya. Udah baca Al-Fatihah kita. Ini Ustaz berdua. Mau sepahami bertiga, sepahami. Sami Ustaz Adam ya. Semoga Allah kasih futuhat pemahaman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok jangan terlambat, tadi 15 menit hilang waktunya saya. Ya.